Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saharis dengan NPM 1822010161. Oke, di video ini saya akan menjelaskan aljabar boolean dan sintesis fungsi logika. Pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean adalah cabang matematika yang digunakan untuk analisis dan desain sistem digital. Dikenal karena aplikasinya dalam ilmu komputer, teknik elektro, dan logika. Aljabar boolean menyediakan dasar untuk memahami bagaimana fungsi logika dapat disintesis dan dianalisis. Makalah ini akan membahas konsep dasar aljabar boolean, operasi dasar, serta metode sintesis fungsi logika. Hukum-hukum aljabar boolean. Beberapa hukum penting dalam aljabar boolean antara lain. Yang pertama, hukum identitas. Yang kedua, hukum domination. Yang ketiga, hukum idempoten. Yang keempat, hukum komplement. Kelebihan dan kekurangan aljabar boolean. Untuk kelebihan aljabar boolean. Yang pertama, sederhana dan intuitif. Yang kedua, dasar untuk desain digital. Yang ketiga, kemampuan minimalis. Keempat, alat analisis efisien. 5. Dukungan dalam desain berbagai CAD. Lanjut, kekurangan aljabar boolean. Yang pertama, keterbatasan dalam menghadapi ketidakpastian. Yang kedua, kompleksitas dalam fungsi besar. Ketiga, kurang fleksibel. Pengertian sintesis fungsi logika. Sintesis fungsi logika adalah proses untuk mengubah ekspresi logika menjadi bentuk yang dapat diimplementasikan dalam rangkaian digital. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan sirkuit yang efisien. Berikut adalah garis waktu dan perkembangan penting dalam sejarah sintesis fungsi logika. Yang pertama, awal teori logika atau pada abad ke-19. 2. Pengembangan tabel kebenaran atau pada tahun awal 1900-an. Yang ketiga, metode Karanaugh atau pada tahun 1953. Keempat, metode Quen MC Kluskey atau pada tahun 1950-an. 5. Pengembangan sirkuit terintegrasi pada tahun 1960-an. 6. Desain berbagai CAD atau pada tahun 1980-an dan seterusnya. 7. Logika fusi dan sistem berbasis aturan atau pada tahun 1990-an. Kelebihan dan kekurangan sintesis fungsi logika. Kelebihan sintesis fungsi logika. Untuk yang pertama, otomatis desain atau sintesis fungsi logika memungkinkan otomatisasi dalam desain sirkuit digital, mengurangi waktu dan usaha manusia. 2. Optimisasi atau proses sintesis dalam mengoptimalkan sirkuit untuk kinerja, konsumsi daya, atau area chip. 3. Kesesuaian dengan teknologi terkini atau dapat menghasilkan desain yang sesuai dengan teknologi terbaru seperti ASIC dan VPGA. Dan untuk kekurangan sintesis fungsi logika, yang pertama, keterbatasan algoritma atau algoritma sintesis mungkin memiliki keterbatasan dalam hal kompleksitas dan mungkin tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Kedua, kesulitan dalam debugging atau sirkuit yang dihasilkan secara optimasi bisa sulit untuk didebug jika terjadi kesalahan. 3. Dependensi pada alat atau memerlukan perangkat lunak dan alat yang tepat yang bisa menjadi mahal dan memerlukan pelatihan khusus. Oke, sekian dan terima kasih.